Pemerintah secara resmi telah menetapkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 14 tahun 2021 mengenai alur pipa dan atau kabel bawah laut. Penetapan keputusan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tumpang tindih kabel dan pipa bawah laut yang sudah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 2020. Saat ini kondisi kabel bawah laut dan pipa di Indonesia masih belum teratur dan tidak tertib, sehingga perlu adanya keselarasan dengan rencana tata ruang laut. Upaya pemerintah untuk menata alur kabel dan pipa bawah laut telah dimulai sejak tahun 2020 dengan pembentukan Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tim tersebut telah menyusun dan menyepakati peta alur pipa dan kabel bawah laut yang terdiri dari 217 alur kabel dan 43 segmen pipa bawah laut. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengharapkan penetapan alur tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan Indonesia dalam mengatur kegiatan penggelaran kabel dan pipa bawah laut sehingga Indonesia tidak lagi mudah dimanfaatkan negara lain. Sejak organisasi dibentuk, sebelum organisasi dibentuk, waktu ini cukup lama kita sudah bekerja. Dalam kurang dari setahun, tim pelaksana dan tim teknis telah berhasil menyusun, menyepakati peta alur pipa atau kabel bawah laut yang terdiri dari 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut, dan 209 beach main hole, termasuk 4 lokasi landing station sebagai tempat masuk dan keluarnya kabel pipa yang menggunakan perairan Indonesia. Kita ke depan ingin kabel-kabel fiber optik itu langsung Jakarta ke final destination, tidak perlu melalui tempat lain. Itu membuat kita lebih efisien. Jadi kita juga jangan pura-pura bodoh yang akhirnya merugikan negara kita. Jadi kita harus mulai sepakat sehingga kabel fiber optik kita yang ke Amerika menuju ke negara tujuan. Begitu juga ke Australia, begitu juga ke Eropa. Kita harus jadi hub. Indonesia ini negara besar. Jadi jangan kita membuat diri kita kerdil. Sebelumnya pada tanggal 18 Februari 2021, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Tronggono telah menerbitkan keputusan nomor 14 tahun 2021 tentang alur pipa dan atau kabel bawah laut yang mencantumkan 217 alur kabel dan 43 segmen pipa bawah laut yang telah ditetapkan Timnas Penataan Pipa dan Kabel Bawah Laut. Dengan adanya penetapan alur kabel dan pipa tersebut, seluruh kegiatan penggelaran kabel dan pipa harus menaati ketentuan alur yang sudah ditetapkan. Adapun untuk alur pipa dan kabel bawah laut yang sudah terlanjur berada di luar alur yang ditetapkan, maka pada saat perpanjangan izin wajib mengikuti ketentuan alur dalam keputusan Menteri. Seiring dengan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, sejak awal tahun 2020, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan alur pipa dan kabel bawah laut. Berdasarkan keputusan Menko Marves nomor 107 tahun 2020, dibentuk Tim Nasional Penataan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, maka selanjutnya dilaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka mengidentifikasi, mengkompilasi, dan mengolah data oleh tim nasional tersebut untuk menetapkan alur penggelaran kabel bawah laut dan pemasangan pipa bawah laut. Demi mewujudkan proses perizinan berusaha yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga meluncurkan pelayanan data pemanfaatan ruang bawah laut yang dapat diakses secara real-time dan online bagi pemangku kepentingan, sehingga para operator dan pelaku usaha pipa dan kabel bawah laut dapat secara mudah mengakses informasi mengenai koordinat 43 segmen pipa dan 217 alur kabel yang telah ditetapkan dalam Kepmen KP nomor 14 tahun 2021. Cinta Janidia, Irham Andriaji, Berita 1, Jakarta.